Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan bersama Abah Trisno selaku Ketua Cabang Pagar Nusa Grobogan periode sebelumnya. Ya, di sini saya akan bertanya-tanya tentang sejarah awal mula Pagar Nusa masuknya pada Grobogan, awal mula Pagar Nusa masuk Grobogan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya sultanal arifin ya waliyallah Syekh Abdul Qadir Jilani, inni atawassalu ilaikum ila rabbil bariyati bidasilu umuri fiddin wa dunya ilal akhirah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dan anggota Pagar Nusa Padepokan Sunan Gunung Jati, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan yang kami cintai, dan juga tim dari Kabupaten Grobogan cabang juga yang kami hormati pula. Perkenankanlah pada kesempatan yang bahagia ini, kebetulan di sini setiap habis sholat Jumat jam 2 sampai jam setengah 6, hampir maghrib, mancing maghrib, itu diadakan pelatihan rutin setiap minggu 1 kali. Perlu kami menyampaikan sebelumnya, mari kita membaca suratul Fatihah, kirim doa pada pendekar-pendekar kita, pimpinan-pimpinan kita Pagar Nusa mulai pusat sampai cabang, bahkan sampai ranting maupun PAC, ya tingkat Jawa Tengah, pusat, cabang yang sudah mendahului kita, apalagi Syekhina Gus Maksum Lirboyo Kediri, itu satu-satunya pimpinan pertama di negara kita Indonesia. Mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga Gus Maksum Lirboyo Kediri, Mbah Ye Komarudin, Madekan Jagalan, termasuk pertama sebelum saya, dan juga Syekhina kita Pagar Nusa, apalagi yang memberi ijazah, dan pengurus-pengurus yang sudah mendahului kita, semoga amal baktinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal yang manfaat, yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat sekalian, perlu kami sampaikan bahwa saya Sutrisno AK SAG atau Abah Trisno, Pagar Nusa Kabupaten Grobogan. Jadi sebelum periode kami, karena kami menjabat selaku pimpinan Pagar Nusa Cabang Grobogan itu bertahun-tahun. Jadi periodenya itu sampai lupa saya, itu sudah lama sekali. Memang program saya itu harus menyelesaikan kepengurusan sampai pelantikan tingkat kecamatan PAC se-Kabupaten Grobogan. Itu ternyata alhamdulillah semua sudah terbentuk semua se-Kabupaten Grobogan, sehingga kami mengadakan konferensi cabang di gedung NU, yaitu periode ini. Jadi sebelumnya Pagar Nusa kami pimpin, itu awal mula di Kabupaten Grobogan itu yang memimpin ketua satunya itu Mbah Kiai Ahmad Komarudin Matkan almarhum, yaitu Mbah Komar Jagalan Purwodadi. Saat itu kami juga pengurus harian, ketua, kalau nggak salah itu ketua umumnya itu Mbah Komar, saya ketua hariannya atau gimana, yang di lapangan itu saya. Jadi pada saat itu memang termasuk kepengurusan lengkap, orang tua-tua, pendekar-pendekar tua saat itu. Sehingga yang muda itu diantaranya saya, Mbah Nur Hamid gitu.
dan teman-teman lainnya, termasuk Pak Sulatin ya. Pak Sulatin itu juga masuk jajaran di kepengurusan Kabupaten Grobogan walaupun dia ketua Jawa Tengah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Grobogan Paganusa itu satu-satunya suri toladan Paganusa se-Jawa Tengah. Jadi karena apa? Yikomar itu duriyahnya itu kan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Jadi sangat dekat dengan Gus Maksum. Sehingga di Kabupaten Grobogan satu-satunya ya Mbah Komar itu menjadi ketua. Karena Gus Maksum juga pernah diundang untuk ceramah pengajian kholnya Mbah Imadhan, sehingga ditatar anak-anak santri yaitu supaya masuk dalam kepagarnusaan, intinya seperti itu, sehingga membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten Grobogan. Nah saat itu seperti Insinyur Sulatin, Haji Insinyur Sulatin itu kan ketua Jawa Tengah, ya, orang Wirosari sini. Lah dia sendiri juga membina di Kabupaten Grobogan. Padahal se-Jawa Tengah itu yang terbentuk Paganusa tingkat cabang itu baru beberapa saja lah, baru beberapa saja, belum lengkap. Termasuk Grobogan. Nah, termasuk Grobogan. Nah itu di awal mula Grobogan itu satu-satunya Paganusa di Jawa Tengah. Sehingga kegiatan pun juga aktif mengikuti rapat-rapat dan lain sebagainya, dan saya sendiri juga mengikuti Yikomar saat itu. Itu berlangsung berapa tahun, itu juga pernah diadakan kegiatan seperti diklat atau LKD pada saat dulu itu. Itu memang juga dikasih sertifikat. Itu ngundang Mbah Yidul Kornen Sidoarjo Purwoharjo Banyuwangi beserta pelatih-pelatih dari Jawa Timur, ya dah, santri-santrinya. Itu diadakan pelatihan. Jadi pelatihan selama 1 minggu di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah pesertanya itu juga dari pondok-pondok itu, dari pondok-pondok Brabu itu sebenarnya juga banyak, seperti Yainal, Toto itu juga santri Paganusa awal mula itu. Pada saat pelatihan juga ikut, orangnya besar itu loh. Saat Badawi masih sugeng ya. Nah, diantaranya seperti itu. Terus termasuk kegiatan-kegiatan itu berjalan pada saat khol itu pengajian Paganusa, teman-teman dan saya pun juga tampil di panggungnya Yikomar pada saat khol-khol Imadhan. Diadakan jurus-jurus tenaga dalam saat itu saya tampil ya. Begini Pak, berarti kan itu pertama kali ketua Paganusa Yikomar. Iya. Di Kabupaten Grobogan Yikomaruddin, saya ketua 2 bagian lapangan lah intinya. Dianggap saya yang paham mengenai tentang kepagarusaan, dan saya sendiri juga masuk jajaran IPSI, dan teman-teman IPSI saya itu banyak sekali di sana. Sehingga kami Pak Nur Hamid itu masuk di IPSI, sehingga dari teman-teman terakomodir. Karena apa? Paganusa ini badan otonom NU. Ya, ini nanti juga akan meledak, banyak santri atau anggota. Apalagi di Kabupaten Grobogan saat itu masih gencar-gencarnya ilmu-ilmu. Saya sendiri masih bergabung dalam ilmu hikmah. Ya, saat itu memang saya belum benar-benar mempelajari dunia persilatan, masih ilmu tenaga dalam, ilmu asror, ilmu karomah. Itu memang saya menguasai saat itu. Sehingga saya dianggap pandai itu loh. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka kami bisa dikatakan sentralnya bagian urusan tenaga dalam. Sehingga Paganusa di Kabupaten Grobogan itu terdiri fisik dan non fisik. Jadi memang tenaga dalamnya sentral di saya, fisiknya itu di Yidul Kornen Sidoarjo Purwoharjo Banyuwangi itu, sehingga diadakan pelatihan diklat itu. Di antaranya riwayat Yikomar seperti itu. Nah setelah itu entah berapa tahun lah, saya juga lupa. Ini maaf ya, kenapa saya membahasakan ini? Karena ini saya juga masih dalam kondisi sakit, belum fit karena operasi perut. Ya toh, usus saya 1 meter itu dipotong, sama tumor 1,5 kilo dikeluarkan, sehingga baru 1,5 bulan. Targetnya dari dokter itu ususnya menyatu, yang dalam menyatu itu 2 bulan. Sehingga saya jalannya masih sulit.
Jadi alhamdulillah sudah 1 minggu saya sudah aktivitas. Kemarin juga sudah mengikuti ngimami torekoh itu ya, zikir torekoh, karena kami juga sekarang punya jamiah torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah santri torekoh jamaah sudah 150. Setiap Selasa pon jamaah di sini tawajuhan. Jadi setelah itu berapa tahun kemudian Yikomar itu kan gerah, ya. Yikomar gerah di rumah sakit umum kalau nggak salah. Dan saat itu ada kegiatan di Jakarta. Jadi kegiatan di Jakarta apa memang konferensi atau apa atau kongres. Itu Yikomar juga sama istrinya 2. Mbok Nom sama Mbok Tuwo ya. Nun sewu enggak, ini apa adanya. Itu hanya orang bertiga. Di situ Yikomar, istrinya 2 ini, Mbok Nom sama Mbok Tuwo, Mbok Sepuh, Bunyai gitu. Bunyai muda sama Bunyai Sepuh, saya. Itu gini, saat itu memang stempelnya itu dibawa karena saya akan mau berangkat kongres di Jakarta. Karena saya membuat surat kuasa dan sebagainya, yaitu untuk perlengkapan persiapan kongres. Itu pasrah gini, Kang Trisno, kalau nyebut saya, ngundang saya Kang Trisno, tulung pagar nusa di Grobogan, iki sampean reksa sampean cekel. Nah orang jenengan sing dadi pimpinane, sapa neh sing wani, sing kendel, sing menguasai awakmu. Lagi engko sedaya budal Jakarta, nggih yi, kula budal Jakarta kongres. Lah wong pira wonten tiyang 8 napa tiyang 7. Budal. Lah iki stempele gawa sisan kita pasrahno awakmu. Itu. Jadi itu disaksikan sama Bunyai keduanya itu. Setelah diserahkan saya, yaitu saya berangkat nyun pangestu, saya di sana di Jakarta baru 2 hari, itu ditelepon bahwa Yikomarudin al-Mahfurlah pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kapundutnya Yikomar itu saya masih ada kegiatan kongres di Jakarta itu. Tapi secara kepengurusan secara umum ini jelas orang-orang juga sudah sama tahu karena yang berangkat di Jakarta itu juga pengurus harian dan pendekar. Itu loh. Itu juga fotonya ada saat itu kok. Itu sekretaris saya kalau nggak salah saya itu Saudara Hidayat sarjana hukum. Sekarang itu pengacara kondang se-Jawa Tengah yang dari Jetis Nambuan, putranipun Pak Mbah Sobirin. Itu lah ya, itu lo pasar Jetis ke sana. Itu hanya 1 kilo. Tur itu pun juga mantunya Pak Rusdi Ngeradinan, pojokan itu. Nah kebetulan bapaknya Moro Sepuh juga pengurus Sabang pada saat dulu. Itu riwayat seperti itu. Jadi sehingga saya melaksanakan tugas amanah dari Komar, saya laksanakan kepengurusan, saya reshuffle. Di antaranya sesepuh-sesepuh saya undang semua, saya masukkan pengurus. Di antaranya bagian barat nggih. Ya, di antaranya Yai Wahab, Yi Qadir, ya toh. Termasuk daerah sana itu banyak. Terus juga daerah sana berarti Yi Solikin Faisal almarhum. Itu diantara seperti itu. Bagian timur ya sepuh-sepuh banyak. Sehingga saya mengadakan reshuffle pengurus, saya kukukan di sini dan teman-teman saya undang dari Bupati juga hadir, dari Kapolsek, dari Dan Ramil dan juga Abah Sayuti itu juga hadir karena Abah Sayuti sebagai pengurus pusat yang di Bojonegoro itu loh. Di antaranya seperti itu sehingga berjalan sampai berapa tahun. Nah, program-program kongres, muktamar dan lain sebagainya dan kegiatan IPSI itu saya juga aktif. Saya sudah bergerak semaksimal mungkin sama teman-teman pengurus, yaitu sampai sekarang terbentuknya pengurus tingkat kecamatan PAC se-Kabupaten Grobogan. Dan sekaligus juga ranting-ranting juga terbentuk. Sehingga sampai sekarang sering mengadakan kegiatan-kegiatan diklat-diklat. Setiap tahun saya mengadakan diklat, dan juga administrasi KTA Kartanda Kota juga semua sudah saya serahkan.
saya kukuhkan, sehingga kader-kader kita itu sudah banyak sekali yang sudah ditatar mengenai tentang pelatihan jurus-jurus fisik, yaitu mulai dasar, lenturan dasar, jurus AB dasar, SMP AB, SMA AB, jurus IPSI dan jurus sabung. Itu sebenarnya sudah lengkap. Kalau di sini itu diklatnya 1 minggu, ada 4 hari, 3 hari, 1 minggu. Itu rata-rata putra-putri dari sekolahan-sekolahan Ma'arif Kabupaten Grobogan. Dan itu pun juga dipandu oleh Jawa Tengah. Maka kegiatan Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan juga tidak ketinggalan. Pertandingan, cup dan lain sebagainya, kejuaraan Jawa Tengah. Dan juga IPSI, itu setiap mengadakan kejuaraan daerah, Pagar Nusa selalu tampil. Sudah pernah menjadi juara 2 Kabupaten Grobogan. Dan itu banyak medali atau banyak apa itu piagam atau banyak namanya apa itu yang besar itu piala yaitu. Itu kalau mau lihat masih sekarang. Itu banyak piala, juara 2, juara 3 itu Kabupaten Grobogan. Itu periode berapa saya lupa, itu masih ada tahunnya. Jadi selama saya pegang itu saya all out di Pagar Nusa. Maka saat itu guru besar saya itu juga Gus Maksum Lirboyo Kediri. Pada saat itu saya pernah sabung sama Gus Maksum itu di depan rumah, gitu. Saat itu Gus Maksum kon keroyok wong telu. Gus, aku keroyok wong telu. Nah, yang namanya pertama saya, terus yang kedua Dr. Andes Abdul Rosid, itu juga orang sini Jedak Sari, dulu pojok Nambuan, sekarang PNS guru negeri. Yang ketiga itu Mudasir, santri saya sendiri, sekarang sudah meninggal dunia. Sehingga Gus Maksum kurang puas karena dia juga kena jurus saya dalam ya. Terus Gus Maksum kecapean, dia menjadi wasit. Wes aku wasit wae. Tak undangno bocah-bocahku. Lah, Dul Latif itu juga hadir, Pak Latif. Pada saat itu memang satu-satu pendekar Gus Maksum itu juga Gus Latif itu. Lah santri pondok disabungke sama saya, sama teman-teman saya 2 tadi di depan pondok. Cah pondok Lirboyo metu kabeh, geger rame. Nah, akhirnya wes sampai selesai dilempoh makan bareng-bareng di dalamnya Gus Maksum. Ya, itu kan tadi sambung kali Gus Maksum sama Gus Maksum itu kira-kira tahun berapa, Pak? Saya lupa. Saya lupa. Di sana itu 1 bis kok, rombongan. Jadi guru saya itu sebenarnya Jawa Timur itu banyak. Mbah Abdul Rozak Nganjuk, ya toh, Prambon. Dan pendekar-pendekarnya itu Prambon ada, Papar ada, ya toh. Dan juga Kelutan Keronggot Nganjuk itu Mbah Abdul Rozak. Itu guru gemblengannya. Kalau jurus-jurusnya itu dari Prambon dan juga dari Kertosono. Itu ada. Dan juga Jawa Timur itu Yidul Kornen Sidoarjo Purworejo itu. Itu yang dari Jawa Timuran, memang yang fanya di Pagar Nusa itu seperti itu. Di antaranya Abah Sayuti itu akhir-akhir ini setelah Gus Maksum meninggal dunia, itu saya ke tempat Abah Sayuti itu karena terpikat buku-bukunya seperti itu loh. Sehingga saya ya guru sama Abah Sayuti itu loh. Di antaranya saya terang-terangan guru saya dulu Gus Maksum, Bayi Rozak ini. Dan ini dari sampun kapundhut ngeten dus pundi Bah. Ya wis kene ditelateni. Nah, ini saya juga guru sama Abah Sayuti. Kalau Jawa Timur. Ya. Oke, berarti untuk ketua yang pertama tadi Mbah Komar ya, dari Grobogan, terus yang kedua Abah. Terus yang ketiga, lah ini dilanjutkan tahun kemarin itu Gus Jibril. Gus Jibril ini kan juga satu-satunya sahabat kita yang dekat. Padahal sudah ada 15 tahun yang lalu, tempatnya Gus Jibril itu sudah saya buka Pagar Nusa. Ya, saya buka Pagar Nusa, banyak atraksi-atraksi kegiatan di sana dan anggota dari Padepokan sini. Jadi banyak teman-teman yang belum mengenal perguruan Pagar Nusa di tempatnya Gus Jibril. Padahal itu 15 tahun yang lalu itu sudah banyak kegiatan di sana. Itu loh Pagar Nusa. Jadi
Kalau ada orang bicara seperti itu tuh bohong, itu loh. Itu bohong, yang tahu itu saya, gitu loh. Ya, itu yang tahu itu saya. Jadi alhamdulillah lah, periode saya ini sudah clear. Dan teman-teman yang muda-muda yang sudah punya sertifikat, silakan kita mengajar melatih di sekolahan-sekolahan, ma'arif maupun di kecamatan-kecamatan tingkat kabupaten, monggo. Itu sertifikat sah untuk melatih di tingkat kabupaten Grobogan khususnya. Jadi saya serahkan penuh pada teman-teman. Sekarang saya di jajaran Dewan Khos Kabupaten Grobogan, dalam pengawasan kami semua kegiatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah Gus Jibril ini juga sudah banyak kegiatan. Kemarin juga diadakan Kopda, ya ta, diadakan pertandingan kabupaten di GOR, ya ta. Itu alhamdulillah juga berhasil itu. Tapi saya sayang jadi teman-teman yang tidak ikut itu juga banyak, sehingga ini ada yang nomor 1 juga di sini, juga atlet-atlet juga banyak di sini, sehingga itu perlu diulangi lagi kapan-kapan gitu. Oke, terima kasih. Untuk tingkat Jawa Tengah ya, Bah. Untuk tingkat Jawa Tengah, sebelum Pagar Nusa Grobogan, apakah ada pembentukan Pagar Nusa tingkat cabang sebelum Grobogan pada wilayah Jawa Tengah, Pak? Atau memang Grobogan yang melopori terbentuknya Pagar Nusa di Grobogan tingkat Jawa Tengah gitu?